Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Farid Fatsya Official. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berjumpa kembali dalam tema perihal Abdullah Ats-Tsamir, masih memutalaah kitab tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Perihal Abdullah Ats-Tsamir, Ibnu Ishaq berkata, ini adalah hadis Wahab bin Munabbih tentang orang-orang Najran. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Zayyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dan juga sebahagian orang-orang Najran berkata kepadaku tentang orang-orang Najran, bahwa tadinya orang-orang Najran adalah orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung. Di salah satu desa Najran, Najran adalah desa besar tempat berkumpulnya penduduk Najran, terdapat penyihir yang mengajarkan ilmu sihir kepada remaja-remaja Najran. Ketika Faimiun tiba di desa tersebut, orang-orang tidak menamakannya sesuai dengan nama yang diberikan oleh Wahab bin Munabbih. Orang-orang desa tersebut berkata, seseorang telah singgah di sini. Faimiun membangun kemah antara Najran dengan desa tempat penyihir berada. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak remajanya kepada penyihir tersebut guna belajar sihir.
Ats-Tsamir juga mengirimkan anak remajanya, yaitu Abdullah bin Ats-Tsamir bersama anak-anak remaja yang lain kepada penyihir tersebut. Setiap kali Abdullah bin Tsamir melewati penghuni kemah yang dimana di dalamnya terdapat Faimiun, ia tertarik kepada sholat dan ibadah Faimiun yang dilihatnya. Ia duduk dan mendengar segala ucapan Faimiun hingga memutuskan untuk masuk Islam, mentauhidkan Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ia juga bertanya tentang syariat-syariat Islam kepada Faimiun. Ketika ia sudah memahami syariat-syariat Islam, ia bertanya tentang nama terbesar dari Asmaul Husna, Ismul A'zam. Faimiun mengetahuinya, namun ia sengaja merahasiakannya. Faimiun berkata kepada Abdullah bin Ats-Tsamir, "Wahai anak saudaraku, engkau tidak akan sanggup memikulnya, dan aku khawatir nama tersebut, Ismul A'zam tersebut, membuatmu lemah, tidak berdaya." Ats-Tsamir, ayah Abdullah, hanya mengetahui kalau anaknya yaitu Abdullah bin Ats-Tsamir pergi kepada penyihir sebagaimana remaja-remaja yang lainnya. Ketika Abdullah bin Ats-Tsamir mengetahui bahwa Faimiun tidak menjelaskan nama terbesar kepadanya atau Ismul A'zam, dan mengkhawatirkan dirinya tidak akan sanggup untuk memikulnya, kemudian ia segera mengumpulkan kotak dadu. Semua nama-nama Allah yang ia ketahui ia tulis di atas dadu tersebut. Usai menulisnya, ia menyalakan api di kotak dadu. Kemudian ia masukkan setiap dadu yang bertuliskan nama Allah Ta'ala ke dalamnya. Ketika sampai pada dadu yang bertuliskan nama Allah Azza wa Jalla yang terbesar atau Ismul A'zam, ia melemparkannya ke dalam dadu, ke dalam kotak dadu yang sedang menyala tersebut. Dadu tersebut masuk ke dalam kotak dan keluar lagi tanpa membahayakannya sedikit pun. Abdullah bin Ats-Tsamir segera mengambilnya lalu membawanya kepada Faimiun. Ia menjelaskan kepadanya bahwa ia telah mengetahui nama Ismul A'zam yang dirahasiakan oleh Faimiun. Kemudian Faimiun berkata kepadanya, "Apa nama tersebut? Apa nama Ismul A'zam tersebut?" Abdullah bin Ats-Tsamir berkata, "Yaitu ini dan itu." Kemudian Faimiun berkata, "Bagaimana engkau bisa mengetahuinya?" Lalu Abdullah bin Ats-Tsamir menjelaskan apa yang barusan ia kerjakan dan apa yang telah terjadi. Faimiun berkata, "Wahai anak saudaraku, engkau benar, jagalah dirimu. Aku tidak pernah menduga engkau sanggup melakukannya." Setelah itu, jika Abdullah bin Ats-Tsamir masuk ke Najran dan bertemu dengan orang sakit, pasti ia berkata, "Hai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah Ta'ala dan masuk kepada agamaku?" Kemudian aku berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Dia menyembuhkanmu dari penyakit yang menimpamu ini. Orang tersebut berkata, "Iya, aku mau." Orang tersebut bersedia mentauhidkan Allah Ta'ala dan masuk agama Islam.
Kemudian Abdullah bin Athamir mendoakannya, lalu ia sembuh dari penyakitnya. Inilah yang selalu dikerjakan Abdullah bin Athamir, hingga semua orang yang sakit dikunjunginya bersedia untuk mengikuti tawarannya, dan ia mendoakan kesembuhan untuknya. Itulah hingga akhirnya informasi tentang dirinya didengar oleh Raja Najran yang kemudian memanggilnya. Raja Najran berkata, "Apakah engkau mau merusak agama warga desaku? Bertentangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku. Engkau pasti aku cincang." Kemudian Abdullah bin Athamir berkata, "Engkau tidak akan sanggup untuk melakukannya." Raja Najran menyuruh pengawalnya untuk membawa Abdullah bin Athamir ke gunung yang tinggi, lalu kemudian melemparkannya dari puncak gunung tersebut. Abdullah bin Athamir pun jatuh ke tanah tanpa luka sedikit pun. Setelah itu Abdullah bin Athamir dibawa ke laut di Najran, di mana tidak bisa selamat daripadanya jika telah dilemparkannya. Namun ia keluar daripadanya tanpa luka sedikit pun. Ketika Raja Najran mengaku kalah, Abdullah bin Athamir berkata kepada Raja Najran tersebut, "Demi Allah, sungguh engkau tidak akan mampu untuk membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah Ta'ala dan beriman kepadanya sebagaimana aku telah beriman kepadanya. Jika engkau melakukannya, maka engkau mampu mengalahkanku dan membunuhku." Kemudian Raja Najran mentauhidkan Allah Ta'ala dengan disaksikan oleh Abdullah bin Athamir. Lalu setelah itu Raja Najran memukul Abdullah bin Athamir dengan tongkatnya dan melukainya dengan luka yang tidak terlalu besar, namun membuat Abdullah bin Athamir seketika wafat. Dan pemimpin Najran sendiri wafat di tempat tersebut. Di sisi lain, orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin Athamir yang sesuai dengan Injil dan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam perjalanan waktu terjadilah ajaran Trinitas pada mereka, seperti yang terjadi pada orang-orang Kristian di tempat lainnya. Jadi dari sanalah asal usul agama Kristen di Najran. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Ishaq menambahkan, itulah hadis Muhammad bin Ka'ab Al-Qurawi dan sebahagian orang-orang Najran terkait tentang Abdullah bin Athamir. Wallahu a'lam. Terkait dengan Dzu Nuwas mengajak rakyat Najran untuk memeluk agama Yahudi, dikatakan bahwa Dzu Nuwas pergi ke Najran dengan membawa pasukannya dan mengajak mereka untuk memeluk agama Yahudi, serta menyuruh mereka untuk memilih salah satu dari dua hal, yaitu masuk ke dalam agama Yahudi atau dibunuh. Mereka kemudian memilih lebih baik dibunuh daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Dzu Nuwas menggali farid untuk mereka. Kemudian ia membakar sebahagian dari rakyat Najran, membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Tentang Dzu Nuwas dan pasukannya, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud.
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut, melainkan karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ibnu Hisham berkata, yang dimaksud dengan al-ukhdud ialah lubang yang memanjang di tanah seperti parit, aliran air, dan lain sebagainya. Jamaknya ialah hadid. Dzu ar-rahmah yang nama aslinya ialah Ghailan bin Uqbah, yaitu salah seorang dari Bani Adi bin Abdu Manaf bin Ud bin Tabihah bin Ilyas bin Mudhar, telah berkata, dari Irak yang ditempati antara tanah kosong dan pohon kurma terdapat ukhdud. Yang dimaksud dengan ukhdud pada syair tersebut adalah aliran air atau bekas sabetan pedang dan pisau di kulit serta bekas cambuk dinamakan ukhdud, dan jamaknya adalah akahadid. Ibnu Ishaq berkata, di antara orang-orang yang dibunuh oleh Dzu Nuwas ialah pemimpin dan tokoh-tokoh rakyat Najran. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku, ia diberitahu bahwa seseorang dari Najran pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menggali salah satu bekas rumah di Najran untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Ia kemudian mendapati Abdullah bin Athamir berada di bawahnya dalam keadaan duduk sambil meletakkan tangannya di atas bekas pukulan di kepalanya serta memegang lukanya. Jika tangannya dilepaskan dari lukanya tersebut, maka darah pun mengucur. Jika tangannya diletakkan di atasnya, maka darah pun berhenti. Di tangan Abdullah bin Athamir terdapat cincin yang ada tulisannya. Tulisan tersebut yaitu bertuliskan, Tuhanku adalah Allah. Kemudian orang dari Najran tersebut menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu menceritakan kejadian yang dilihatnya. Umar bin Khattab mengirim surat balasan, dan dalam suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada mereka, biarkan Abdullah bin Athamir dalam posisinya semula dan kembalikan pemakamannya seperti semula. Kemudian orang-orang Najran pun mematuhi perintah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu terkait dengan hikayat atau cerita dari Daus Dzu Sa'labah melarikan diri dari Dzu Nuwas dan meminta bantuan kepada kaisar. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang dari Sabah yang bernama Daus Dzu Sa'labah selamat dari pembunuhan massal oleh Dzu Nuwas. Ia melarikan diri dengan mengendarai kudanya dan mengarungi tanah lumpur hingga tidak mampu dikejar oleh pasukan dari Dzu Nuwas. Ia terus berjalan hingga tiba di Kaisar guna meminta bantuan kepada Raja Romawi untuk menghadapi Dzu Nuwas dan pasukannya. Ia jelaskan kepadanya
terkait dengan perlakuan pasukan Dhu Nuwas terhadap dirinya. Kaisar kemudian berkata kepada Daus, "Sayang, negerimu sangat jauh dari kami. Namun aku akan menulis surat kepada Raja Habasyah karena ia seagama denganmu dan ia sangat dekat dengan negerimu." Kaisar menulis surat kepada Raja Habasyah. Di dalam suratnya, Kaisar menyuruh Raja Habasyah untuk memberi bantuan kepada Daus dan mengambil tindakan atas perlakuan dari Dhu Nuwas. Daus kemudian tiba di tempat Najasyi dengan membawa surat dari Kaisar Romawi. Kemudian Najasyi membantunya dengan pasukan yang berkekuatan 70.000 personel, dan pasukan tersebut dikomandani oleh salah seorang dari mereka yang bernama Aryab, dan salah seorang dari anak buahnya ialah yang bernama Abu Rohah al-Ashram. Aryab dan pasukannya termasuk Daus Dhu Tha'labah mengarungi lautan hingga tibalah dia di pesisir Yaman. Dhu Nuwas di Himyar dan kabilah-kabilah Yaman yang setia kepadanya datang menghadang Daus dengan dukungan pasukan dari Habasyah. Ketika kedua belah pihak telah bertemu, Dhu Nuwas dan pasukannya terpukul mundur. Ketika Dhu Nuwas mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan pasukannya, ia mengarahkan kudanya ke arah laut dan berjalan di laut dari air yang dangkal ke air yang dalam hingga tenggelam. Itulah akhir dari kesudahan dari Dhu Nuwas. Lalu kemudian Aryab memasuki Yaman lalu menguasainya. Salah seorang dari Yaman berkata tentang tindakan Daus dalam mengundang pasukan Habasyah. Lalu kemudian terkait dengan syair Dhu Jadan al-Himyari, Dhu Jadan al-Himyari berkata, "Perlahanlah air mata tidak mau mengembalikan apa yang telah sirna. Jangan kau mati karena sedih memikirkan orang yang telah wafat. Apakah setelah Yabnun tidak ada air dan bekas? Apakah setelah Silhin manusia tidak membangun rumah-rumah?" Bainun dan Silhin adalah benteng-benteng Yaman yang dihancurkan oleh Aryab. Benteng tersebut sangat sakral bagi orang-orang Yaman. Terkait dengan syair dari Rabi'ah bin Adzibah Ats-Tsaqafi tentang kejadian Abdullah bin Adzibah Ats-Tsaqafi berkata, "Demi Allah, seorang pemuda tidak dapat mendapatkan tempat untuk melarikan diri dari kematian yang mengejarnya dan dari usia tua. Demi Allah, seorang pemuda tidak mempunyai tempat yang luas. Demi Allah, ia tidak mempunyai tempat berlindung. Apakah setelah kabilah-kabilah Himyar dihancurkan pada pagi hari di Dzatu al-Bar oleh sejuta tentara dan tikaman seperti langit yang berawan tebal sebelum turun hujan? Teriakan mereka membuat tuli kuda-kuda yang ditali dekat rumah. Mereka menolak orang-orang yang berperang dengan mulut yang berbau. Jin-jin itu seperti tanah yang banyak. Pohon basah menjadi kering karena mereka." Ibnu Hisham berkata, Adzibah adalah nama dari ibu Rabi'ah. Nama asli dari Rabi'ah ialah Rabi'ah bin Abdi Yalil bin Salim bin Malik bin Hutayt bin Jusham bin Qasi.
Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaidi berkata tentang perseteruan yang terjadi antara dirinya dengan Qais bin Maksyuf Al-Muradi, karena ia mendengar Qais bin Maksyuf mengancamnya. Ia berkata kepada Qais bin Maksyuf dan mengingatkannya tentang Himyar, mengingatkannya tentang kebesarannya dan kekuasaan selalu berasal daripadanya. Ia kemudian berkata, "Apakah engkau mengancamku? Sepertinya engkau lebih enak hidupnya daripada Dzurain dan Dzunuwas. Jadilah orang sebelummu berada dalam kenikmatan dan berada dalam kekuasaan yang kuat atas manusia. Kekuasaannya dari zaman dulu, sejak zaman Ad. Kekuasaannya kuat dan tangguh. Kemudian mereka lenyap dan kekuasaan tersebut berpindah tangan dari orang ke orang lain." Ibnu Hisham berkata, Zubaid adalah anak Salamah bin Mazin bin Munabbih bin Syab bin Sa'ad al-Ashirah bin Madij. Ada yang mengatakan Zubaid adalah anak Munabbih bin Sab bin Sa'ad al-Ashirah. Ada juga yang mengatakan Zubaid adalah anak Sab bin Sa'ad, dan murad tidak lain adalah Yuhabir bin Madij. Lalu Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah berkata kepadaku, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkirim surat kepada Salman bin Rabi'ah al-Bahili dan Bahilah bin Ya'sur bin Sa'ad bin Qais bin Ailan yang sedang berada di Armenia. Di dalam suratnya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkannya untuk melebihkan jatah pemilik kuda kuat atas pemilik kuda tua atau kuda yang lemah. Ketika kuda-kuda diperlihatkan, kuda Amr bin Ma'di Karib lewat di hadapan Salman. Salman kemudian berkata kepada Amr bin Ma'di Karib, "Kudamu ini tua." Amr bin Ma'di Karib marah lalu kemudian berkata, "Orang jelek yang mengetahui orang jelek seperti dirinya." Qais bin Maksyuf meloncat kepada Salman dan mengancamnya. Mendapat ancaman Qais, Amr bin Ma'di Karib berkata seperti yang telah diceritakan tadi. Ibnu Hisham berkata, inilah yang dimaksud Syaltih dengan ucapannya bahwa orang-orang Habsyi pasti menginjak negeri kalian dan mereka pasti menguasai daerah antara Abian hingga Juras. Dan yang dimaksud dengan syik, dan yang dimaksud oleh syik dengan ucapannya, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian. Mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja dan berkuasa di antara Abian hingga Najran. Adapun kisah konflik antara Aryat dengan Abu Rohah, Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Aryat menetap di Yaman hingga beberapa tahun dan menjadi penguasa Yaman di sana. Lalu kemudian Abu Rohah al-Habsyi berusaha untuk merebut kekuasaan Habasyah di Yaman dari tangan Aryat. Akibatnya orang-orang Habasyah di Yaman terpecah menjadi dua kubu. Orang-orang Habasyah bergabung kepada salah satu kubu dari dua kubu, dan masing-masing kubu menyerang kubu yang lainnya. Ketika kedua kubu saling berhadap-hadapan, kemudian Abu Rohah menulis surat kepada Aryat, "Engkau jangan mempertemukan sesama orang-orang Habasyah,
karena hal ini membuat mereka musnah. Datanglah kepadaku, aku pasti datang kepadamu. Siapa di antara kita berdua yang mampu mengalahkan lawannya, maka pasukannya bergabung kepadanya." Lalu kemudian Aryad membalas surat Abraha, "Engkau benar." Kemudian Abraha yang berpostur besar dan beragama Nasrani datang ke tempat Aryad. Dan pada saat yang sama, Aryad yang tampan, besar, dan jangkung datang ke tempat Abraha dengan memegang tombak kecil. Di belakang Abraha terdapat budaknya, Ataudah, yang mencegah kemungkinan Abraha untuk melarikan diri. Aryad mengangkat tombak kecilnya dan memukulkannya kepada Abraha dengan sasaran ubun-ubunnya. Tombak kecil Aryad mengenai dahi Abraha. Akibatnya kedua alis Abraha, hidungnya, matanya, dan kedua bibirnya robek. Karena itulah Abraha sejak saat itu dinamakan dengan Abraha al-Ashram, yaitu Abraha yang robek. Namun dari belakang Abraha, Ataudah menyerang Aryad dan berhasil membunuhnya. Setelah itu pasukan Aryad pun bergabung kepada Abraha. Semua orang-orang Habasyah di Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya, dan Abraha membayar diat atau uang darah atas kematian Aryad. Adapun kisah murkanya Najasyi dan trik Abraha, dikatakan ketika Najasyi mendengar peristiwa yang telah terjadi antara Aryad dan Abraha, ia pun marah besar. Ia berkata, "Gubernurku dibunuh tanpa perintahku." Najasyi bersumpah bahwa ia tidak meninggalkan Abraha hingga ia menginjak wilayah kekuasaannya dan memotong ubun-ubunnya. Mendengar sumpah Najasyi, kemudian Abraha mencukur rambutnya dan mengisi kantong kulit dengan tanah Yaman, kemudian mengirimkannya kepada Najasyi. Ia menulis surat untuknya, dan dalam suratnya ia berkata, "Paduka Raja, sesungguhnya Aryad adalah budakmu, dan aku juga budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memahami perintahmu, dan semuanya tetap patuh kepadamu. Namun aku lebih kuat untuk mengurusi persoalan orang-orang Habasyah di Yaman, lebih mantap dan lebih bijak daripada Aryad. Sungguh aku telah mencukur semua rambutku ketika aku mendengar sumpah Paduka Raja dan mengirimkan kantong kulit yang berisi tanah Yaman kepadamu, agar Paduka Raja meletakkannya di bawah telapak kakinya, agar dengan demikian sumpahnya tidak berlaku lagi terhadap diriku dan sumpah tersebut terpenuhi." Kisah tentang restu dari Najasyi kepada Abraha. Ketika surat Abraha sampai kepada Najasyi, kemudian ia merestuinya dan mengirim surat balasan kepadanya. Di dalam surat balasannya, Najasyi berkata, "Engkau harus tetap bertahan di Yaman hingga engkau mendapat perintah dariku." Kemudian Abraha pun tetap menetap di Yaman. Lalu terkait dengan kisah pembangunan gereja, dikatakan bahwa Abraha membangun gereja. Ia bangun gereja megah yang belum pernah ada pada masa ketika itu. Abraha kemudian menulis surat kepada Najasyi, "Paduka Raja, untukmu aku telah membangun gereja megah yang belum pernah dibangun untuk raja sebelummu. Aku tidak berhenti membangun gereja hingga berhasil untuk mengalihkan haji orang-orang Arab kepadanya." Lalu terkait dengan kisah Nasa'ah,
di mana ketika orang-orang Arab mengetahui surat Abu-Rohah kepada An-Najasyi, maka marahlah salah seorang dari An-Nasa'ah. An-Nasa'ah yaitu salah seorang dari Bani Fuqaim bin Adi bin Amir bin Tha'labah bin Al-Harith bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. An-Nasa'ah yaitu orang-orang yang menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Mereka menghalalkan bulan-bulan haram dan mengharamkan bulan-bulan suci dan menunda bulan-bulan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya, Innaman nasi'u ziyadatu fil kufr yudadlu bihil ladhina kafaru yuhidlunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma haramallah. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkannya itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah Ta'ala mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ibnu Hisham berkata, maksud firman Allah liwati'u adalah menyesuaikan. Mu'ata'ah artinya persesuaian. Orang-orang Arab berkata, wata'tuka ala hadzal amr. Maksudnya, aku sesuai denganmu dalam urusan ini. Terkait dengan kisah bid'ah nasi', Ibnu Ishaq berkata, orang yang pertama kali menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab mengharamkan bulan-bulan halal dan menghalalkan bulan-bulan yang haram ialah Al-Qalammas. Nama lengkapnya ialah Hudzaifah bin Abd bin Fuqaim bin Adi bin Amir bin Tha'labah bin Al-Harith bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah. Sepeninggalnya, Nasi' dilanjutkan oleh anaknya yaitu Abbad bin Hudzaifah. Sesudah Abbad, Nasi' dilanjutkan oleh anaknya yaitu Qala bin Abbad. Lalu setelah Qala, An-Nasi dilanjutkan oleh anaknya yang kemudian yang bernama Umayyah bin Qala. Setelah Umayyah, Nasi dilanjutkan oleh anaknya yaitu Auf bin Umayyah. Kemudian sepeninggal Auf, Nasi dilanjutkan oleh anaknya yaitu Abu Sumamah Junadah bin Auf. Dialah orang yang terakhir yang melakukan nasi, dan pada zamannya lah Islam muncul. Dulu jika orang-orang Arab merampungkan ibadah hajinya, mereka datang kepada Al-Qalammas. Kemudian ia mengharamkan 4 bulan yang diharamkan, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jika ia ingin menghalalkan salah satu dari keempat bulan tersebut, misalnya bulan Muharram, maka ia mengharamkannya dan mereka pun mengharamkannya. Sebagai gantinya ia mengharamkan bulan Safar dan mereka pun mengharamkannya, agar dengan cara seperti itu mereka tetap bisa menyesuaikan diri dengan keempat bulan tersebut. Jika orang-orang Arab hendak pulang haji, Al-Qalammas berdiri di depan mereka, lalu kemudian berkata, "Ya Allah, aku telah menghalalkan untuk mereka salah satu dari 2 Safar, yaitu Safar pertama, yaitu bulan Muharram,
dan aku menunda shofar kedua untuk tahun depan. Tentang hal ini, Umair bin Qais Jadlu At-Ta'an, salah seorang dari Bani Firos bin Ghunem bin Tha'labah bin Malik bin Kinanah berkata, membangga-banggakan para an-Nasa'ah atas orang-orang Arab. Sungguh Ma'ad telah mengetahui bahwa kaumku adalah orang-orang mulia dan anak-anak orang-orang mulia. Orang-orang manakah yang tidak bisa kita tindak? Orang-orang manakah yang tidak bisa kita gerakkan? Bukankah kita yang menunda-nunda bulan halal, kemudian kami menjadikannya haram bagi Ma'ad? Ibnu Hisham berkata bahwa bulan-bulan haram pertama adalah Muharram. Terkait dengan kisah Al-Kinani buang air di gereja Abrohah, dikisahkan Ibnu Ishaq berkata, Al-Kinani keluar dari rumahnya dengan tujuan ke gereja Abrohah, lalu kemudian ia buang hajat dan buang air di dalamnya. Ibnu Ishaq berkata, setelah buang air di dalam gereja tersebut, Al-Kinani pulang ke negerinya. Peristiwa dari buang hajat atau buang air di dalam gereja tersebut dilaporkan kepada Abrohah. Lalu Abrohah bertanya, siapa yang melakukannya? Dikatakan kepadanya, pelakunya adalah salah seorang Arab, tepatnya dari warga sekitar Baitullah di Mekah, yaitu tempat orang-orang Arab berhaji kepadanya. Karena ia mendengar ucapanmu bahwa engkau akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Orang tersebut lantas naik pitam dan marah. Kemudian ia buang hajat atau buang air besar di gerejamu. Ini artinya gerejamu itu tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat haji. Kisah tentang kepergian Abrohah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abrohah murka mendengar laporan dari buang hajat atau buang air di dalam gerejanya. Ia bersumpah bahwa ia akan pergi ke Baitullah untuk menghancurkannya. Ia perintahkan pasukan Habasyah untuk bersiap-siap. Kemudian ia berangkat ke Mekah dengan mengendarai gajah. Ketika orang-orang Arab mendengar rencana Abrohah untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu rumah Allah yang suci, mereka menganggap bahwa rencana tersebut sangatlah berbahaya dan berpendapat bahwa perang melawan Abrohah adalah wajib bagi mereka. Lalu tentang kisah tokoh-tokoh Yaman berperang di dalam membela Ka'bah. Salah seorang dari tokoh Yaman dan pemimpinnya, yaitu Dhu Nafr, menemui kaumnya lalu kemudian mengajak mereka. Dan orang-orang Arab yang merespon ajakan mereka untuk memerangi Abrohah dan berjuang melawannya demi mempertahankan Baitullah yang suci, serta menggagalkan rencana Abrohah untuk menghancurkannya. Ajakan dari Dhu Nafr disambut oleh orang-orang sependapat dengannya dan sepandangan dengannya. Kemudian ia beserta pengikutnya bertempur melawan Abrohah. Namun Dhu Nafr dan pengikutnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Abrohah. Dan Dhu Nafr sendiri jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Abrohah hendak membunuhnya, Dhu Nafr berkata, "Paduka Raja, jangan bunuh aku, karena barangkali keberadaanku bersama itu lebih baik daripada engkau membunuhku." Lalu Abrohah membatalkan keinginannya untuk membunuh Dhu Nafr, dan sebagai gantinya ia menahannya dalam keadaan terikat. Adapun kisah tentang pertempuran
Khaz'am melawan Abraha. Abraha lalu melanjutkan perjalanannya untuk mewujudkan keinginannya. Tiba di daerah Khaz'am, ia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khaz'ami dengan dukungan dua kabilah Khaz'am, yaitu Syahran dan Nahis, serta kabilah-kabilah Arab yang ikut bersamanya. Namun pasukan gabungan ini dapat dipukul mundur oleh Abraha dan Nufail pun jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Nufail dihadapkan kepada Abraha dan ia berkeinginan untuk membunuhnya, Nufail lalu berkata kepadanya, "Wahai paduka raja, jangan bunuh aku, karena aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu ke negeri Arab. Inilah kedua tanganku mewakili Syahran dan Nahis, menyatakan mendengar dan patuh kepadamu." Lalu Abraha membebaskan Nufail dan berjalan bersamanya sebagai petunjuk jalan baginya. Ketika Abraha melewati Thaif, ia dihadang oleh Mas'ud bin Mu'attib bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Auf bin Thaqif dengan dukungan orang-orang Thaqif. Adapun nasab dari Thaqif, nama asli dari Thaqif adalah Qasiyyu bin An-Nabir bin Munabbih bin Mansur bin Yaqdum bin Absa bin Du'mi bin Iyad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Umayyah bin Abu As-Salt Ats-Tsaqafi berkata, "Kaumku adalah Iyad jika mereka dekat, atau seandainya mereka berkuasa kemudian nikmat-nikmat menjadi berkurang. Kami adalah satu kaum yang mempunyai daerah Irak. Jika mereka berjalan semua dengan membawa kertas dan bolpen." Umayyah bin As-Salt Ats-Tsaqafi juga berkata, "Jika engkau bertanya tentang aku dan tentang nasabku, maka aku jelaskan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya kami berasal dari An-Nabit Abu Qasiyyu, Mansur bin Yaqdum yang telah berlalu." Ibnu Hisham berkata, nama asli Thaqif adalah Qasiyyu bin Munabbih bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khosafah bin Qais bin Ailan bin Mullar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dua syair yang sudah dibacakan tadi adalah ucapan dari Umayyah bin As-Salt Ats-Tsaqafi. Lalu kisah tentang gencatan senjata antara Thaqif dengan Abraha. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Thaqif berkata kepada Abraha, "Wahai paduka raja, sesungguhnya kami adalah budak-budak yang mendengar dan patuh kepadamu. Kami tidak mempunyai alasan untuk menantangmu. Rumah kami yaitu rumah Al-Latah bukanlah rumah yang engkau kehendaki. Namun rumah ibadah yang engkau kehendaki adalah rumah ibadah di Mekkah. Kami sertakan untukmu orang yang siap untuk menunjukkan jalan kepadamu. Oleh karena itu, berilah ampunan untuk orang-orang Thaqif." Al-Lata adalah rumah ibadah orang-orang Thaqif di Thaif. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah An-Nahwi membacakan kepadaku syair Lirar bin Al-Khattab Al-Fihri. Orang-orang Thaqif lari dari Al-Lata mereka dengan membawa kegagalan dan kerugian. Syair tersebut adalah salah satu bait dari syair panjang dari Lirar bin Al-Khattab Al-Fihri terkait dengan kisah Abu Regal menjadi penunjuk jalan bagi Abraha. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Thaqif mengutus Abu Regal ikut bersama Abraha dan bertugas sebagai penunjuk jalan. Abraha meneruskan perjalanannya dengan dipandu oleh Abu Regal.
ketika ia tiba di Al-Mughammis, Abu Righal kemudian wafat di sana. Lalu kemudian kuburannya dilempari batu oleh orang-orang Arab. Kuburan itulah yang sekarang dilempari batu oleh orang-orang Arab di Al-Mughammis. Lalu kisah terkait dengan Al-Aswad bin Maksud di dalam menyerang Ka'bah. Tiba di Al-Mughammis, Abraha mengutus salah seorang Habasyah, yaitu Al-Aswad bin Maksud, dengan pasukan berkudanya, terus berjalan hingga tiba di Mekah. Kekayaan Mekah milik orang-orang Quraisy, dan selain orang-orang Quraisy diserahkan kepadanya, termasuk 200 ekor unta milik dari Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib adalah pemimpin dan tokoh dari orang-orang Quraisy. Karena kejadian tersebut, orang-orang Quraisy yaitu Kinana, Hudzail, dan semua pihak yang berada di tanah suci ingin memerangi Abraha. Namun karena mereka mengetahui tidak sanggup untuk menghadapinya, lalu kemudian mereka mengurungkan maksud tersebut. Abraha mengutus Hanatah al-Himyari pergi ke Mekah dan berkata kepadanya, "Tanyakanlah siapa pemimpin dan tokoh negeri ini. Kemudian katakan kepada pemimpin tersebut bahwa sesungguhnya Raja Abraha berkata kepadamu, sesungguhnya kami datang ke tempat kalian tidak dengan maksud untuk memerangi kalian. Kami datang untuk menghancurkan rumah ini, yaitu Ka'bah. Jika kalian tidak menghalang-halangi kami dengan mengumumkan perang melawan kami, kami tidak butuh nyawa kalian. Sebaiknya jika pemimpin tersebut bermaksud untuk memerangiku, maka bawa dia kepadaku." Ketika tiba di Mekah, Hanatah menanyakan siapa pemimpin orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa pemimpin orang-orang Quraisy adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kemudian Hanatah menemui Abdul Muthalib dan menjelaskan kepadanya apa yang diperintahkan oleh Abraha. Abdul Muthalib berkata kepada Hanatah, "Demi Allah, kami tidak ada maksud untuk memerangimu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Rumah ini, yaitu Ka'bah, adalah rumah Allah yang suci dan rumah kekasihnya Ibrahim alaihi salam." Atau seperti yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, jika Allah melindunginya itu karena Ka'bah adalah rumahnya dan rumah sucinya. Jika Allah tidak melindunginya, demi Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Hanatah berkata kepada Abdul Muthalib, "Mari ikut aku, karena aku diperintahkan pulang pembawamu." Kisah tentang pertemuan antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Setelah Abdul Muthalib dibawa pulang oleh Hanatah dan dikawal, sebahagian anak-anaknya pergi bersama Hanatah. Tiba di barak Abraha, Abdul Muthalib menanyakan Dzunafar karena ia merupakan salah satu sahabatnya. Ketika berjumpa dengan Dzunafar di penahanannya, lalu Abdul Muthalib berkata kepada Dzunafar, "Wahai Dzunafar, apakah engkau mempunyai kekuatan untuk mengatasi musibah yang sedang menimpa kita?" Lalu Dzunafar berkata, "Apalah artinya kekuatan tawanan raja? Ia menunggu kapan dibunuh, pagi hari atau sore hari. Aku tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk mengatasi musibah yang menimpamu. Namun Unais, pengendali unta, adalah sahabat karibku. Aku akan datang kepadanya
Lalu aku perintahkan dia untuk berbuat baik kepadamu, menjelaskan kepadanya bahwa hakmu amatlah besar, dan memintanya untuk mempertemukanmu dengan Raja Abroha. Kemudian engkau berkata kepadanya apa saja yang kau inginkan, serta membelamu dengan baik di sisinya jika ia mampu untuk melakukannya. Lalu Abdul Muthalib berkata, itu sudah cukup bagiku. Kemudian Dzunafar menemui Unais dan berkata kepadanya, sesungguhnya Abdul Muthalib adalah pemimpin orang-orang Quraisy dan pemilik rombongan dagang Mekah. Ia memberi makan orang-orang di dataran rendah dan binatang buas di puncak gunung. Sungguh, Raja Abroha telah mengambil 200 ekor untanya. Oleh karena itu, mintakan izin untuknya agar ia bisa bertemu dengan Raja Abroha, dan berilah pembelaan kepadanya sesuai dengan kemampuanmu. Unais kemudian berkata, itu akan aku kerjakan. Kemudian Unais berbicara kepada Abroha. Ia berkata kepadanya, wahai paduka raja, sesungguhnya pemimpin Quraisy sedang berada di pintumu untuk meminta izin bertemu denganmu. Ia adalah pemilik rombongan dagang Mekah, pemberi makan orang-orang di atas dataran, di dataran rendah, dan binatang buas di puncak gunung. Izinkan dia masuk agar ia bisa mengutarakan maksudnya kepadamu. Kemudian Abroha mengizinkan Abdul Muthalib masuk kepadanya. Lalu kisah Baitullah mempunyai Tuhan yang memeliharanya. Dikatakan Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib adalah orang yang paling tampan dan paling agung. Ketika Abroha melihatnya, ia memuliakannya, mengagungkannya, dan menghormatinya dengan tidak menyuruhnya duduk di bawahnya. Abroha tidak suka dilihat orang-orang Habasyah mendudukan orang lain di atas singgasananya. Oleh karena itu, ia turun dari singgasananya, kemudian duduk di atas permadaninya dan mendudukkan Abdul Muthalib di sebelahnya. Abroha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, yaitu Abdul Muthalib, apa keperluanmu? Penerjemah dari Abroha menjelaskan ucapan Abroha kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berkata, keperluanku ialah hendaknya Raja Abroha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku. Usai penerjemah Abroha menjelaskan keperluan Abdul Muthalib kepada Abroha, Abroha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, sesungguhnya aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu. Kemudian aku tidak mau berbicara banyak kepadamu ketika engkau berkata kepadamu, apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu, dan engkau meninggalkan rumah yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang untuk menghancurkannya, dan engkau sedikit pun tidak menyinggungnya. Abdul Muthalib lalu berkata kepada Abroha, sesungguhnya aku adalah pemilik unta, dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya. Abroha berkata, ia tidak layak menghalangiku. Ia tidak layak menghalang-halangiku. Abdul Muthalib berkata, itu terserah antara engkau dengannya. Lalu terkait dengan kisah utusan yang menyertai Abdul Muthalib, menurut pendapat sebahagian ulama, ketika Abdul Muthalib menemui Abroha bersama Hanatah, Abdul Muthalib ditemani oleh Ya'mur bin Nufathah bin Adi bin Asdual bin Bakr bin Abdumanat bin Kinana, yaitu pemimpin Bani Bakr.
dan Khuwailid bin Wathilah al-Hudhil, yaitu merupakan pemimpin dari Hudhil. Keduanya menawarkan untuk siap memberikan sepertiga kekayaan Mekah kepada Abraha dengan kompensasi Abraha pulang ke negerinya dan tidak menghancurkan Baitullah. Namun Abraha menolak tawaran keduanya. Allah Ta'ala yang lebih tahu apakah keduanya jadi memberikan sepertiga kekayaan Mekah kepadanya atau tidak. Kemudian Abraha mengembalikan 200 ekor unta kepada Abdul Muthalib yang telah dirampasnya. Usai ketiganya bertemu dengan Abraha, Abdul Muthalib menemui orang-orang Quraisy dan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. Ia perintahkan mereka keluar dari Mekah dan berlindung diri di puncak gunung dan di Syi'b. Syi'b yaitu jalan di antara dua gunung, karena khawatir mendapatkan gangguan dari pasukan Abraha. Setelah itu Abdul Muthalib mengambil rantai pintu Ka'bah dan berdoa dengan beberapa orang Quraisy kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongannya atas Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berkata sambil memegang rantai Ka'bah, "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya, maka lindungilah rumahmu. Ya Allah, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi, karena hanya Engkaulah yang maha kuat. Jika Engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah Engkau inginkan sebelumnya." Ibnu Hisham berkata, itulah perkataan yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Adapun tentang doa Ikrimah bin Amir kepada Al-Aswad, Ibnu Ishaq berkata bahwa Ikrimah bin Amir bin Hisham bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay berkata, "Ya Allah, hinakan Al-Aswad bin Mas'ud, orang yang telah merampas dan memotong unta betina yang banyak air susunya dalam keadaan terikat. Ia menahannya di antara gunung Hira dan gunung Thabir serta padang pasir. Padahal biasanya unta-unta tersebut bebas pergi kemana ia suka. Kemudian ia menyatukan unta-unta tersebut kepada orang-orang Sudan. Ya Allah, gagalkan rencananya karena Engkau maha terpuji." Ibnu Hisham berkata, itulah ucapan yang benar yang diucapkan oleh Ikrimah. Ibnu Ishaq berkata, setelah berdoa, Abdul Muthalib melepaskan rantai pintu Ka'bah, lalu bersama dengan beberapa orang Quraisy ia pergi ke puncak gunung untuk berlindung di dalamnya dan menunggu apa yang akan diperbuat oleh Abraha terhadap Mekah jika ia telah memasukinya. Adapun kisah serangan Abraha dan penolakan pasukan gajah. Esok harinya Abraha bersiap-siap untuk memasuki Mekah. Ia menyiapkan gajah-gajahnya dan memobilisasi pasukannya. Gajah Abraha bernama Mahmud. Ia membulatkan tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian pulang ke Yaman. Ketika Abraha dan pasukannya telah mengarahkan gajahnya masing-masing ke Mekah, tiba-tiba Nufail bin Habib Al-Khath'ami tiba, kemudian berdiri di samping gajah Abraha, yaitu Mahmud, lalu membisikkan kepadanya, "Wahai, duduklah wahai Mahmud, dan pulanglah dengan damai ke tempatmu semula, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di tanah haram." Nufail bin Habib melepaskan telinga gajah Mahmud dan gajah itu pun duduk. Setelah itu Nufail bin Habib pergi dan naik ke gunung. Pasukan Abraha memukul gajah Mahmud agar berdiri, namun ia menolak untuk berdiri. Mereka memukul gajah Mahmud dengan mencucuk lambungnya agar berdiri, namun ia tetap menolak untuk berdiri. Kemudian mereka memasukkan Mihzan,
Mizan yaitu tongkat yang berkeluk kepalanya ke bawah perutnya dan mengiris perutnya dengannya agar berdiri. Namun Gajah Mahmud tetap menolak untuk berdiri. Mereka menghadapkan Gajah Mahmud ke arah Yaman. Ternyata ia langsung berdiri dan langsung berlari. Mereka menghadapkan lagi Gajah Mahmud ke arah Syam. Ternyata berdiri dan berlari. Mereka menghadapkan Gajah Mahmud ke arah timur. Ia pun berdiri dan lari seperti sebelumnya. Lalu mereka menghadapkan kembali ke Mekah, namun ia menolak untuk berdiri. Kemudian Allah Ta'ala mengirim untuk Abrahah dan pasukannya, yaitu burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balsan. Burung balsan yaitu sejenis burung tiung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari pasukan Abrahah, ia pasti tewas. Namun tidak semuanya dari mereka yang terkena batu tersebut. Mereka lari kocar-kacir, berebutan untuk mencari jalan yang telah dilaluinya dan mencari-cari Nufail agar ia menunjukkan jalan ke arah Yaman. Syair Nufail terkait tentang peristiwa hukuman Allah Ta'ala kepada Abrahah. Melihat hukuman Allah Ta'ala kepada mereka, Nufail pun berkata, "Di manakah gerangan tempat berlindung dari Allah yang menuntut dan Abrahah al-Ashram yang menjadi pecundang dan bukan pemenang?" Ibnu Hisham berkata, ucapan bukan pemenang berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Nufail juga berkata, "Ketahuilah, wahai Rudainah, mudah-mudahan engkau menghidupkan kami. Kami telah memberi kenikmatan kepadamu pada pagi hari. Rudainah, jika engkau melihat, maka engkau jangan melihatnya di tanah berkerikil yang belum pernah kamu lihat. Engkau pasti memaafkanku dan memuji tindakanku, serta tidak sedih atas apa yang hilang dari kita. Aku memuji Allah karena aku melihat burung-burung, dan aku takut batu-batu jatuh mengenai kita. Semua orang bertanya-tanya tentang Nufail. Sepertinya aku mempunyai hutang dan pada pasukan Habasyah tersebut." Pasukan Abrahah jatuh berguguran di setiap jalan dan tewas di setiap tempat dan rumah di padang Sahara. Abrahah sendiri mendapatkan luka di badannya, kemudian ia digotong oleh anak buahnya. Namun tubuhnya berjatuhan satu demi satu. Setiap kali anggota tubuhnya berjatuhan, pasti disusul dengan keluarnya nanah dan darah. Itulah yang terjadi pada Abrahah hingga mereka tiba di Sana'a dengan membawa Abrahah yang berubah seperti layaknya anak burung. Ketika Abrahah tewas, dadanya terpisah dan hatinya, menurut sebahagian besar orang, dikatakan seperti itu. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah berkata kepadaku, ia diberitahu untuk pertama kalinya terlihat tanah berkerikil di daerah Arab adalah tahun tersebut, dan untuk pertama kalinya dijumpai pohon-pohon yang pahit seperti pohon harmal, yaitu pohon handal dan pohon usyar adalah sejak tahun tersebut. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, maka di antara nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang Quraisy ialah bahwa Allah Ta'ala menghalau rencana orang-orang Habasyah terhadap mereka
karena keabadian hak mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asbim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu adalah sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia, Allah Ta'ala, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Allah Ta'ala berfirman, Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maksudnya agar sedikit pun tidak ada perubahan pada mereka, karena Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada mereka jika mereka menerima kebaikan tersebut. Ibnu Hisham berkata, ababil artinya berkelompok-kelompok. Menurut sepengetahuanku, belum pernah orang-orang Arab menggunakan kata tersebut. Lalu tentang kata sijil, aku diberitahu oleh Yunus An-Nahwi dan Abu Ubaidah bahwa kata tersebut menurut orang-orang Arab artinya adalah keras dan kuat. Ru'bah bin Al-Azaj berkata, mereka ditimpa seperti apa yang menimpa pasukan gajah. Mereka dilempari batu dari sijil, dan burung-burung yang berkelompok-kelompok mempermainkan mereka. Bait-bait tersebut adalah cuplikan dari syair-syairnya. Sebahagian pakar tafsir menyebutkan bahwa sijil adalah dua kata dalam bahasa Persia. Kemudian orang-orang Arab menjadikannya sebagai satu kata. Dua kata tersebut adalah sinjun dan jidlun. Arti dari sinjun ialah batu, sedangkan arti jidlun ialah tanah. Al-asfu artinya daun tanaman yang belum laik ditebang, yaitu kata tunggalnya dari asfah. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah An-Nahwi berkata kepadaku, ada yang berkata kepadanya kata tunggal tersebut ialah al-usafah dan al-asifah. Abu Ubaidah juga membacakan kepadaku syair dari Al-Qamah bin Abadah, salah seorang dari Bani Rabi'ah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim. Ia mengairi aliran air yang tumbuh-tumbuhannya telah doyong. Akar-akarnya diisi dari air yang jauh. Bait syair tersebut adalah potongan dari syair-syairnya. Ar-Razij berkata, kemudian mereka berbuah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibnu Hisham berkata, bait-bait tersebut memiliki penjelasan tersendiri dalam ilmu gramatikal bahasa Arab. Yang dimaksud dengan li ilafi Quraisyin ialah keluarnya orang-orang Quraisy ke negeri Syam untuk tujuan bisnis. Mereka mempunyai dua perjalanan, yaitu perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Ibnu Hisham melanjutkan, Abu Zaid Al-Ansari berkata kepadaku bahwa orang-orang Arab berkata, aliftu asyai'a ilfan wa aliftuhu
ilafan dengan arti yang sama. Matrud bin Ka'ab al-Khuzai berkata, orang-orang yang bergelimang dengan nikmat-nikmat ketika bintang-bintang telah berubah, dan orang-orang yang berangkat untuk perjalanan. Bait-bait tersebut adalah penggalan dari syair-syair Matrud bin Ka'ab al-Khuzai dan secara lengkap akan ditempatkan, akan dimuat di dalam tempatnya masing-masing insyaallah. Arti ilaf yang lain ialah seseorang mempunyai 1000 unta atau sapi atau kambing atau hewan-hewan lainnya. Al-Kumaytu bin Zaid, salah seorang dari Bani Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Pada tahun ini orang-orang yang memiliki unta 1000 berkata, tahun ini kita berjalan kaki karena untanya tidak sanggup menanggungnya karena tidak mendapatkan air minum. Arti ilaf yang lain ialah kaum itu berjumlah 1000. Al-Kumaytu bin Zaid berkata, keluarga Muzaikiyah besok pagi bertemu ibu Bani Sa'ad bin Dhabbah yang berjumlah 1000. Arti ilaf yang lain ialah sesuatu menyatu dengan sesuatu yang lain. Sementara arti ilaf yang lainnya ialah sesuatu yang jumlahnya belum 1000 berubah menjadi 1000. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar berkata kepadaku dari Umrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berkata, sungguh aku pernah melihat penuntun gajah dan pengendalinya di Mekah dalam keadaan buta dan duduk meminta-minta makanan kepada manusia. Demikian telaah daripada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham pada perjumpaan kali ini. Insyaallah di waktu yang lain kita akan melanjutkan telaah dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dengan judul ciri-ciri gajah dalam syair dan beberapa lanjutan daripada kepergian Saif bin Dzuyazin. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.